Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fali Bayu Cahyadi dari Prodi Jepang Angkatan 19 ingin menjelaskan tentang kajian yang saya dapat dari Kaguya-sama wa Kokoro Setai. Pertama, sinopsis dari anime ini. Terlebih dahulu, Kaguya-sama wa Kokoro Setai bercerita tentang dua murid elit di sebuah sekolah yang ingin menyatakan cintanya pada satu sama lain. Namun, karena ego tinggi mereka dan keangkuhan yang dimiliki mereka, kedua murid elit itu pun bersaing untuk membuat pasangannya mengakui cintanya terlebih dahulu. Nah, ini menjadi mainan atau poin plot cerita paling penting dan utama dalam anime ini. Lalu saya akan menjelaskan karakter-karakter utamanya. Karakter utama pertama yang menjadi judul anime tersebut, anime ini adalah Kaguya Shinomiya, atau dalam posisinya dia adalah wakil presiden OSIS. Wakil ketua OSIS. Dia berperan sebagai wakil ketua OSIS dalam anime ini. Namun dia merasa dia berada di posisi di atas presiden Shirogane yang nanti akan saya jelaskan. Maka dari itu dia merasa tidak pantas atau tidak ingin jika dia yang menyatakan cintanya duluan terhadap presiden Shirogane. Karena dia merasa yang menyatakan cintanya duluan adalah yang kalah, dan itu menjadi plot penting dalam anime ini, sehingga kejadian-kejadian lucu dan kejadian-kejadian kocak di keseharian OSIS tersebut terjadi karena plot setting itu. Next. Nah, ini dia sang presiden Yuki Shirogane. Sama seperti Kaguya, dia memiliki kompleks di mana jika ia yang menyatakan cintanya duluan, ia merasa di bawah atau akan dilihat sebagai orang rendahan oleh Kaguya, sehingga dia berusaha kuat dan keras mungkin untuk membuat seakan-akan bagaimana situasinya agar Kaguya mencantumkan cintanya kepadanya. Next, Yui Ishigami. Side karakter, main karakter juga sih ini Yui Ishigami. Dia berperan sebagai bendahara dan memiliki karakter orang jago gadget gitulah. Dia berperan sebagai Tsukomi di mayoritas episode Kaguya-sama. Tsukomi itu ya orang, ya kayak kalau orang lawak nandeanen, atau ada orang kayak kelihatan melakukan hal bodoh, dia yang komenin gitu. Jadi kayak pada orang lain dia komenin, dan itu menjadi salah satu poin yang membuat lawakan-lawakan di Kaguya-sama lucu adalah Tsukomi-Tsukominya si Yui Ishigami. Lalu dia memiliki peran bokeh Chika Fujiwara. Dia airhead, typical airhead di anime yang dimana semua dunia fua-fua, ya, bodoh sekali. Dia memiliki otak yang ya nggak sepinter Kaguya dan Shirogane, namun dia adalah jenius dalam mencairkan suasana, dimana kalau suasana sudah mulai genting atau suasana mulai keras, mulai pokoknya mulai nggak enak lah suasana, kukinya udah mulai berat, pencari suasana selalu dia, dan kebutuhan dan keberadaan dia sangat penting untuk kelangsungan OSIS tersebut. Lalu Shimitoika dalam Kaguya-sama wa Kokoro Setai. Sistem ranking di sekolah. Sistem ranking ini menjadi salah satu hal yang bisa kita relatable karena kita mengalaminya di sekolah sehari-hari. Saya sendiri masih mengalaminya. Nggak tahu kalau sekarang anak-anak sekarang. Ya, sistem ranking menjadi salah satu penggerak cerita karena ya seperti tadi yang saya bicarakan, Shirogane dan Kaguya bersaing dengan satu sama lain, dan ranking menjadi salah satu poin jelas yang menunjukkan siapa yang di atas siapa. Maka dari itu kita bisa ngelihat Shirogane hidup mati-matian ngejar ranking karena itu cuma yang dia punya. Shirogane sudah pintar, cantik, dia masih memiliki harta dan kekayaan, dibandingkan Shirogane yang hanya memiliki kepintaran. Kepintaran itu pun bukan dari bakat, melainkan dari hasil kerja keras mati-matiannya dia, sehingga dia melihat ranking sebagai hidup dan matinya dia. Lalu ada Ishigami sendiri walaupun dia berada di OSIS, dia merasa bodoh amat sama ranking karena menurut dia itu nggak ngaruhin hidupnya dia sama sekali, sampai Kaguya memaksa dan mengancam Ishigami untuk menaikkan rankingnya.
hal-hal lucu yang bisa kita lihat dari anime ini ya, dalam anime ini menggambarkan The King, di mana setiap ujian Kaguya dan Shirogane seakan-akan membanggakan bahwa semalam mereka nggak belajar, padahal semalamannya mereka belajar dari 2 minggu sampai 1 bulan sebelumnya nggak tidur. Nah, itu sangat real ya, gimana ya, maksudnya kita pun di sehari-hari sering mengalami hal tersebut, dimana kita semalam gua nggak belajar, tapi sebenarnya lu mati-matian belajar di hari sebelumnya. Jadi ini sangat menarik. Lalu kabar burung, ini salah satu hal problem yang menjadi masalah juga di sekolah-sekolah asli maupun di anime ini, dimana kabar burung mari kita jelaskan dulu backstory-nya. Ini background story-nya si Ishigami. Ishigami itu dulu pas SMP dia memiliki gebetan, namun gebetan tersebut sudah mempunyai gebetan cowok lain. Ketika cowok lain tersebut mengajak Ishigami ke kelas yang kosong, cowok tersebut menunjukkan foto-foto pribadi sang cewek gebetannya Ishigami, sehingga membuat Ishigami marah dan memukul cowok tersebut. Namun yang dilihat oleh cewek yang menggebet Ishigami, cewek yang gebet cowok dipukul Ishigami tersebut hanyalah bagian Ishigami memukul cowok tersebut bagaikan orang gila yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Maka dari itu mulailah kabar burung meluas sehingga Ishigami terisolasi dari sekolah itu dan tidak datang ke sekolah, sampai Presiden Shirogane membantunya dan mengundangnya ke OSIS mereka. Jadi ini juga salah satu episode yang menggambarkan problem real yang ada di dunia nyata, bahwa rumor dan kabar burung itu bisa merusak hidup orang dan efeknya nggak main-main. Next, pesan moral yang bisa dapat banyak sih sebenarnya, tapi salah satu yang paling penting kalau kita lihat dari plotnya adalah ego mungkin di beberapa kondisi akan membantu kita, namun untuk mencapai hasil akhir kita tidak bisa mengandalkan hanya ego kita dan mempertahankan ego kita. Kita harus ada saat-saat dimana kita harus menurunkan ego kita untuk mendapatkan hasil yang kita dapat, karena itulah yang dirasakan oleh Shirogane dan Kaguya. Mereka sama-sama memiliki ego tinggi dan sama-sama tidak mau mengalah, hingga mereka sampai akhir mempertahankan ego mereka dan akhirnya tidak mendapat hal yang mereka mau. Jadi ini adalah salah satu pesan moral yang bisa kita lihat dari anime ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.